Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan semuanya surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang. Dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat surat Qaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surat At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam Quran surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Lalu apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kehusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah
kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.